Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan belajar ngaji kita ya. Bagaimana tips kita dalam menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dengan terutama kemampuan saya yang terbatas gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya dengan pengetahuan yang secukupnya. Jadi dengan pengetahuan yang kita miliki seberapapun kita tetap bisa mengamalkan Al-Quran gitu. Tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita gitu. Caranya ya dengan membaca, kemudian membaca artinya. Setelah membaca ayatnya kita membaca artinya, minimal dengan itu. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan tafsirnya ataupun mengikuti kajian-kajian lain, itu juga akan lebih baik. Tetapi yang minimal itu bisa kita lakukan lebih dulu ya. Terus nanti bisa dikuatkan atau ditambahkan dengan kegiatan lain. Oke, kita akan mulai. Kita sampai di halaman 48. Wow, panjang sekali ya ini ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ini kalau nggak salah satu ayat ini satu halaman ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'alamahu falyaktub وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يسمعوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktikan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktikannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakrugian, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Subhanallah ya, rigid sekali. Ini pedoman hidup kita dalam hutang piutang. Sebaiknya itu ditulis dan disaksikan oleh orang, agar jika yang satu lupa, yang lain itu ingat, saling mengingatkan. Dan tidak boleh juga kita merugikan orang lain ya. Di sini berarti kita harus bertakwa, tadi ya disampaikan seperti itu. Jadi utang piutang harus dituliskan. Ini biar tidak lupa. Ini sampai hal yang sederhana ini, sederhana ya dalam arti ini kan sebenarnya kebutuhan pribadi ya, itu saja dituliskan ya di dalam Al-Quran, bagaimana kita saling berhutang gitu. Bagaimana ketika kita hutang ya harus dituliskan dan harus ada saksinya, dan nanti juga harus mengembalikan, tidak boleh mengurangi. Ketika menuliskan pun ya sepengetahuan yang hutang dan yang dihutangi gitu ya, yang mendiktekan tadi itu. Mungkin cukup dulu ya untuk hari ini. Ini ayat yang sangat panjang, satu ayat ini panjangnya 1 halaman. Kita akan lanjutkan lagi di lain waktu untuk masuk ke halaman berikutnya ya, halaman di 49 itu next. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.